Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Pasti lu udah kangen, udah lama nggak ketemu gua, atau udah kangen nggak lama, udah lama nggak mendengarkan suara kokok ayam yang biasanya masuk ke mikrofon ini. Ya terserah. Yang jelas kita ingin kembali berdiskusi di konten ngomong sendiri. Kali ini gua akan membahas soal Presiden Rodrigo Duterte, ya, yang akan mencalonkan lagi di pemilu presiden Filipina pada bulan Mei mendatang tahun depan. Tapi kali ini bukan sebagai capres, tapi sebagai calon wakil presiden. Nah, rencana tersebut diumumkan dalam pertemuan partainya, Partai Demokratik Filipina Kekuatan Rakyat, PDP Laban. Nah kan, suara ayam lagi. Kita tahu konstitusi Filipina itu mengatur bahwa cuma boleh 6 tahun dan 1 periode bagi satu warga negara Filipina yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Cuma boleh 1 periode dan 6 tahun. Ini sebagai respon amandemen konstitusi 1987 tersebut, merespon berkuasa penuhnya, lamanya berkuasa Presiden Marcos ya sebelumnya. Ya, jadi konstitusi pasca Marcos ini membatasi kekuasaan di Filipina menjadi 1 periode 6 tahun, dan memang demokrasi itu punya filosofi itu untuk melakukan pembatasan, bukan penambahan gitu. Nah, dari situ diharapkan politik dan demokrasi Filipina tidak ada lagi satu kekuatan utama yang absolut yang tidak bisa diganggu gugat dan berkuasa selamanya. Jadi diharapkan sirkulasi elit itu terus terjaga, dan biasanya konstitusi ini akan menjadi basis utama yang sangat sulit untuk diotak-atik oleh seorang calon presiden, oleh seorang kandidat. Agak sulit gitu mengotak-atik konstitusi ini. Nah, tetapi walaupun sulit mengotak-atik konstitusi, setiap aktor itu berusaha terus untuk menemukan celah gitu. Jadi elit-elit yang bersekongkol ini selalu berupaya dan selalu mempunyai justifikasi untuk menemukan celah-celahnya. Nah, inilah yang kemudian menenggarai Presiden Duterte akan mencalonkan lagi di Pilpres 2022 ini sebagai calon wakil presiden gitu, yang tadinya dari presiden turun pangkat jadi wakil presiden. Nah, pengumuman ini juga disampaikan oleh partainya, oleh rapat umum partainya ya, dan itu disampaikan di situ. Tapi ada yang menarik gitu. Di PDP Laban ini, partainya Duterte ini, ternyata dengan kekuatan Duterte dan personalitinya yang begitu dominan tersebut, itu tidak membuat kekuatan pendukungnya itu di internal partai tersebut solid gitu. Tidak membuat kekuatan pendukungnya itu memiliki satu suara yang kuat gitu ya untuk memberikan dorongan kepada rencana-rencana politiknya di Duterte gitu. Nah, terlihat dari PDB Laban ini terpecah menjadi faksi-faksi tertentu di dalam konteks Pilpres Filipina gitu. Dia terpecah. Nah, salah satu yang suaranya cukup dominan gitu ya, yang menjadi kekuatan seberangnya Duterte itu adalah petinju Manny Pacquiao yang merupakan seorang senator di Filipina. Pacquiao juga mendeklarasikan diri ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden di Filipina.
Namun Pacquiao ini berada di faksi yang berseberangan dengan arus utama yang berkuasa di PDP Laban ini. Nah, puncaknya adalah ketika Pacman itu dipecat oleh presiden partai PDP Laban, yaitu Alfonso Cusi, yang juga merupakan menteri energinya Presiden Rodrigo Duterte. Gitu. Jadilah faksi-faksi yang ada di dalamnya itu, ketegangan dari PDP Laban ini menjadi semakin menguat, yaitu kubunya Alfonso Cusi ya, yang mendukung Duterte mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, dan di seberangnya ada faksinya Manny Pacquiao gitu ya, yang mana setelah Pacquiao dipecat sebagai anggota partai membuat perlawanan dari kelompok-kelompok tersebut. Kelompok anti Cusi ini termanifestasi dari sosoknya Manny Pacquiao gitu. Jadi dia terkonsentrasi di Manny Pacquiao. Nah, jadi memang terlihat bahwa ketika di sebuah negara itu ada partai yang sangat besar gitu, partai yang sangat dominan, dipimpin juga oleh sosok yang punya personality yang dominan seperti Rodrigo Duterte ini, membuat demokrasinya itu panas di dalam, kompetisinya itu panasnya ke dalam gitu. Nah, yang terjadi dengan partai PDP Laban ini di Filipina, yang mana demokrasinya itu memang akhirnya membuat berbagai macam dinamika itu terjadi di dalam partai tersebut gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika Duterte mencalonkan diri sebagai wakil presiden, memangnya Duterte mau jadi cawapresnya siapa gitu di partai itu? Emang ada personality yang lebih tokoh figur yang lebih kuat daripada dia, yang merupakan orang yang bisa dianggap sebagai capresnya Duterte. Jadi capresnya Duterte ini kan nggak mudah juga, maksudnya secara ketokohan ya nggak mungkin capresnya berada di bawah cawapresnya gitu. Nah, nama capres yang didorong untuk menjadi capresnya Duterte ini adalah Christopher Bongo, seorang senator yang sangat populer. Namun Bongo sendiri ternyata sepertinya tidak begitu berminat untuk menjadi capresnya Duterte gitu. Nah, jadi Duterte sudah Bongo sudah menyatakan dirinya tidak akan mencalonkan di pemilu presiden mendatang. Sepertinya dia memang menghindari friksi dan konflik yang terjadi di dalam PDP Laban sendiri. Jadi dia tidak mau terjebak dalam salah satu faksi yang sedang memanas ini. Jadi dia memilih untuk menyatakan diri tidak bersedia begitu menjadi capresnya Duterte. Ternyata bisa nolak gitu jadi capresnya Duterte gitu. Nah, terus yang kedua, dia juga tahu bagaimana orang-orang di Filipina, tidak hanya kalangan elit tapi juga kalangan akar rumputnya, itu akan memandang presidennya, capresnya Duterte itu cuma boneka yang dikendalikan oleh Rodrigo Duterte gitu. Nah, setelah penolakan tersebut juga dilakukanlah polling oleh PDB Laban. Memang Bongo memang salah satu calon yang kuat di dalam konstelasi pemilu 2022 ini di Filipina. Nah, selain itu yang juga calon yang bahkan dianggap lebih kuat dari Bongo itu sebenarnya ada, yaitu wali kota Davao, yakni Sara Duterte, yaitu anaknya Rodrigo Duterte, yang mana ketika Duterte maju sebagai calon presiden
di pemilu yang lalu. Kemudian Sara menggantikannya sebagai calon wali kota Davao. Jadi di Filipina itu bisa mendaftar sekarang, tapi namanya itu keluar beberapa bulan kemudian itu dipindah gitu bisa. Jadi kemungkinan itu bisa dilakukan di Filipina. Jadi pendaftaran dan pengumuman hasil itu bisa berubah. Kayak kalau di Indonesia itu daftar caleg sementara DCS sama DCT. Nah, daftar caleg tetap. Itu kan ada 2 mekanisme. Nah, di mereka itu presidennya bisa kayak gitu dan wali kota juga bisa kayak begitu. Nah, jadi Sara Duterte ini adalah calon yang dianggap paling kuat selain Bongo, dan dia sekarang masih menjadi wali kota Davao. Nah, tetapi juga orang Filipina gitu, nggak hanya dari kalangan elit, tapi juga menjadi pembicaraan publik di sana bahwa mereka tahu bahwa tidak semudah itu bagi Duterte untuk mendorong Sara sebagai penggantinya, karena keluarga ini tidak punya hubungan yang terlalu harmonis satu sama lain gitu. Jadi belum tentu juga orang seperti Sara ini bisa menjadi dalam tanda kutip bonekanya Duterte dibandingkan dengan calon presiden lainnya yang mana dia menjadi cawapresnya gitu. Nah, kenapa Duterte begitu ngotot untuk mencalonkan diri itu mungkin banyak penjelasannya, tapi salah satunya adalah dia memiliki banyak jejak kelam yang ditinggalkannya gitu. Jadi banyak sisi-sisi gelap yang ditinggalkan oleh Duterte dari kepemimpinannya, dari sejak jadi wali kota sampai menjadi presiden. Ketika dia tidak di office lagi, tidak berada di jabatan pemerintah, sisi-sisi gelap itu bisa dibongkar, bisa diungkap oleh berbagai macam kelompok-kelompok kepentingan yang tentunya tidak begitu senang, atau kelompok-kelompok yang pernah disakiti oleh Duterte gitu. Nah, itu yang terjadi paling tidak gitu pada tahun-tahun sebelumnya. Amnesty International itu mencatat bahwa Duterte harus bertanggung jawab kepada setidaknya 7.000 orang korban meninggal yang dijadikan dalihnya itu sebagai pengedar narkoba atau pemakai narkoba, yang mana itu juga sebagiannya adalah demonstran, para pengkritiknya, kelompok-kelompok kekuatan politik lainnya gitu. Nah, jadi itu yang menjadi soal gitu. Nah, Duterte ingin mengamankan posisinya untuk menghadapi situasi tersebut, terutama setelah dia duduk di jabatan publik gitu, di jabatan presiden Filipina. Nah, dari sini kita belajar bahwa kekuasaan selalu meninggalkan jejak-jejak yang gelap, sisi-sisi ruang gelap, yang mana membuat elit-elit dan para figur itu harus mencari skenario-skenario terbaik untuk melakukan safe landing setelah mereka menjabat menjadi posisi publik tertentu. Sampai jumpa lagi di konten Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.